Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendria Maheswari Suno dengan NIM G00231153 dari kelompok A2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan anatomi. Pertama mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi pada mekanisme ereksi itu menggunakan saraf parasimpatis, sedangkan pada mekanisme ejakulasi itu menggunakan saraf simpatis. Di mana ejakulasi sendiri itu dia ada dua tahap. Yang pertama emisi sama ejakulasi. Emisi itu substansia ejakulasi dari OGM interna menuju uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Sedangkan ejakulasi itu substansia ejakulasi keluar dari OUE. Nah, ini dari mekanisme ereksi sendiri. Jadi mekanisme ereksi penis itu terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Rangsang atau stimulus seksual itu akan diproses pada saraf supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus, yang mana kedua itu merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari sistem saraf pusat, yang mana itu adalah hipotalamus dan hipokampus, itu akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 NIL-CLMN NIL-CLMS S2 sampai S4. Sedangkan inhibisi ereksinya itu nanti dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3 NIL-CLMS L1 sampai L3. Nah, ini eh, apa ya kayak gambarannya untuk mekanisme ereksi. Jadi nanti dari stimulus reseptor yang mana itu berupa penglihatan, suara, bau, dan stimulus psikis. Jadi misalnya penis itu apa ya diberi rangsangan gitu dari luar, entah secara fisik ataupun tidak, itu nanti reseptor aferen itu nanti bakal apa ya, bereaksi oleh reseptor aferen nervus dorsalis penis, yang mana nanti bakal direaksikan oleh NIL-CLMS parasimpatis S2 sampai S4 dan eferen nervus erigentes. Nah, afektor itu berupa relaksasi otot polus corpus cavernosum, dilatasi arteri helicinae. Di mana Cavernae sendiri itu dia terisi oleh darah, lalu tunika albuginianya nanti bakal teregang, dan vena yang menembus tunika itu bakal terjepit sehingga panjang dan diameter penis bertambah, maka terjadi ereksi. Lalu mekanisme ejakulasi sendiri, mekanisme ejakulasi itu terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Di mana emisi sendiri itu adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan kalau ejakulasi itu adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum, yang mana reseptor atau kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh, reseptor aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsangnya itu menuju NIL-CLMS segmen membalis 1 sampai 3 efektor. Ini gambarannya kalau yang ejakulasi, jadi reseptor kulit atau glans penis atau ductus deferens di penis itu dia bakal menerima, yaitu berupa oleh aferen nervus pudendus centrum dan NIL CLMS simpatis L1 sampai L3 efektor. Lalu akan terjadi emisi, di mana itu akan terjadi kontraksi ductus deferens, sphincter vesica urinaria, kelenjar vesikalis, dan kelenjar bulbo uretra. Lalu akan terjadi setelah emisi kan terjadi ejakulasi, di mana itu adalah kontraksi arteri helicinae, musculus ischiae cavernosum, dan musculus bulbus spongiosum. Nah, kelenjar yang bekerja pada ereksi dan ejakulasi itu pertama ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis itu dia berfungsi untuk menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen, yang dimana sekretnya itu mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Lalu nanti dinding vesikula seminalis itu dapat berkontraksi selama ejakulasi, yang mana dia nanti akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius. Lalu sperma akan keluar ke uretra. Dan vesikula seminalis itu juga berfungsi untuk mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Lalu ada bulbo uretralis, itu berfungsi untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi atau cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Jadi dia bakal menghasilkan uh, sekret di fase ereksi yang mana itu menghasilkan pelumas gitulah.
Lalu ada glandula prostat, yaitu berfungsi untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Selain itu, glandula prostat juga berfungsi eh, di sana itu ada sekret prostata yang mana dia bersifat alkalis sehingga dia itu bakal menetralkan suasana asam di dalam vagina. Lalu ini adalah proses fertilisasi. Jadi pertama, proses fertilisasi itu dimulai dengan pematangan spermatozoa di epididymis. Lalu aktivitas spermatozoa itu bakal diatur oleh faktor penghambat yang disekresikan oleh epitel ductus genitalia sehingga belum dapat aktif. Nah, saat berhubungan dengan traktus genitalis wanita, maka dia itu yang awalnya belum bisa aktif itu dia bakal terjadi pengaktifan spermatozoa yang berfungsi untuk proses fertilisasi. Jadi di situ udah bisa terjadi proses fertilisasi. Nah, 5 sampai 10 menit setelah ejakulasi, sperma itu bakal bergerak menuju ampula tuba yang mana dia dibantu oleh kontraksi uterus dan tuba falopi yang dirangsang oleh prostaglandin dan oksitosin. Nah, lalu enzim hyaluronidase dan enzim proteolitik itu terdapat di dalam kromosom sperma yang mana itu penting untuk mencerna protein dalam elemen dasar jaringan yang terdapat pada ovum. Lalu nanti bakal terjadi transport zigot oleh gerak epitel bersilia ke arah yang diaktifkan oleh estrogen. Selanjutnya, proses fertilisasi 5 sampai 7 hari, blastokista sampai di uterus dan implantasi, yang mana implantasi sendiri itu merupakan kerja dari sel-sel trofoblast yang mensekresikan enzim proteolitik yang mencerna dan mencairkan sel-sel endometrium. Nah, sel stroma endometrium oleh pengaruh progesteron itu bakal berubah menjadi sel desi-2 dan terus mensekresikan lebih besar lagi glikogen, protein, lipid, dan mineral yang penting untuk makan embrio pada awal kehidupan. Jadi situ udah ada embrio di awal kehidupan yaitu selama 8 minggu di awal. Nah, alur perjalanan urin sendiri itu pertama dari tubulus contortus proximal, lalu ke ansa Henle, tubulus contortus distal, tubulus collectivus, papilla renalis, calyx mayor, calyx minor, pelvis renalis, ureter, vesica urinaria, uretra, dan ostium uretra. Lalu untuk alur berkemihnya sendiri, pertama itu dari filtrasi atau penyaringan. Itu kan di glomerulus. Itu dia bakal meloloskan molekul berukuran kecil yang mengandung zat berbahaya. Contohnya kayak sisa metabolisme yang dia itu bersifat toksik. Nah, nanti filtrasi ini bakal menghasilkan filtrat glomerulus atau bisa yang disebut dengan urin primer. Yang mana urin primer ini mengandung air, glukosa, asam amino, garam atau ion anorganik, urea, dan lain-lain. Tetapi di sini tuh nggak ada protein dan eritrosit. Lalu proses yang kedua itu adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi itu terjadi di tubulus contortus proximal. Nah, di mana pada proses ini zat-zat yang masih berguna bagi tubuh itu dia bakal diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Contohnya zat yang berguna itu kayak glukosa, asam amino, ion organik kayak Na, K, Ca, Cl, sulfat, hidrogen fosfat, yang mana pada umumnya semua glukosa itu akan diserap kembali. Tapi kalau misalnya dia kayak penyandang diabetes gitu, berarti nanti kadar glukosanya itu eh, nggak bakal semuanya diserap kembali, makanya dia bakal berlebihan di dalam urin yang mana itu menyebabkan dia terkena diabetes kan. Jadi kalau misalnya dia penyandang diabetes itu glukosanya bakal tetap di sana, nggak diserap sepenuhnya. Nah, hasil dari reabsorpsi atau penyerapan kembali ini adalah disebut dengan urin sekunder. Lalu nanti urin sekundernya itu bakal masuk ke lengkung Henle, yang mana di sana itu bakal terjadi osmosis air di lengkung Henle descendens sehingga volume urin sekunder itu bakal berkurang dan dia itu jadi lebih pekat. Yang di mana urin sekunder ini masuk ke lengkung Henle ascendens, garam Na itu bakal dipompa keluar dari tubulus jika itu diperlukan oleh tubuh. Lalu proses augmentasi atau pengendapan, proses ini itu terjadi di tubulus contortus distal, yaitu berfungsi untuk mengendapkan zat yang tak lagi diperlukan tubuh. Jadi habis dari urin sekunder itu masih ada zat-zat yang nggak dibutuhkan oleh tubuh, ini bakal diproses di proses augmentasi atau pengendapan. Yang mana hasil akhir dari augmentasi ini adalah disebut dengan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya sendiri itu mengandung ada urea, asam amonia, sisa metabolisme protein, zat yang berlebih, dan
Zat yang berlebih dalam darah contohnya kayak vitamin B, vitamin C, obat, hormon, garam mineral. Dan nanti urin itu bakal masuk ke pelvis renalis dan menuju ureter, lalu ke vesika urinaria untuk ditampung sementara waktu. Normalnya, nanti otot sphincter uretra internum itu bakal berkontraksi untuk mencegah urin keluar. Tapi kalau misalnya dia udah lansia atau udah tua, itu bisa aja otot sphincter yang berfungsi untuk mencegah urin keluar itu udah nggak sekuat dulu. Makanya biasanya orang tua itu lebih susah nahan kencing atau bahkan lebih apa ya, sering untuk ngompol gitu. Sekian dari saya, terima kasih.